Gini Pak, ini semua berawal dari kualitas partai politik. Berawal dari kualitas partai politik lalu menjadi utusan-utusan ke DPR ini. Nah inilah yang menjadi sebab asal muasal bagaimana kualitas kebijakan, kualitas demokrasi kita itu menjadi masalah. Terbalik-balik, kita misalnya sistem presidensial multipartai, tapi aneh aja, sementara partai-partai di dunia manapun itu namanya presidensial, partai sederhana, gampang membuat kebijakan. Nah kesimpulan saya, pertanyaan saya hanya sederhana saja, dimungkinkan nggak kita ini partai politik ini tolong dibantu dibela negara lebih besar lagi, sehingga orang yang maju tidak perlu lagi mengandalkan anggaran-anggaran yang besar, maka muncullah orang yang benar-benar bercita-cita menjadi negarawan, bukan pengusaha yang beralih menjadi negarawan atau sebaliknya. Kemudian tadi Bapak juga menyampaikan bahwa adanya haluan itu penting. Gitu. Bagaimana dalam kepala saya tadi langsung langsung goyang gitu ya. Bagaimana kalau misalnya Indonesia dibilang katanya oligarki, kemudian ada haluan. Dan terus yang mengatur itu kalau misalnya haluan adalah nakoda, apakah yang oligarki itulah yang nanti akan memegang haluan? Gitu. Karena konsepnya sendiri PPH ini saya terus terang sih belum jelas, Pak. Belum jelas. Jadi saya langsung bingung gitu dengan pernyataan Bapak tadi itu. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyoroti hasil survei dari SMRC yang salah satu hasilnya mayoritas responden menolak amandemen. Menurut Bambang Susatyo, pertanyaan survei bisa menjebak dan menyebabkan kesalahpahaman dalam masyarakat. Kehadiran PPHN tidak membuat Presiden bertanggung jawab kepada MPR RI, melainkan tetap bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden, kata Bambang, juga tetap menyampaikan janji politik dalam kampanye, karena kehadiran PPHN tidak menghilangkan ruang kreativitas calon presiden, wakil presiden dalam menyusun visi misi dan program pembangunannya. Jadi menurut Bamsud, jika pertanyaan surveinya diubah dengan apakah bangsa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang, pasti hasilnya mayoritas responden akan menjawab sangat perlu. Karena menurut Bamsud, rakyat tidak ingin negara berjalan tanpa haluan. Mantan Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi 3 Bidang Hukum dan Keamanan DPR RI ini juga memaparkan aktualisasi PPHN dalam paradigma negara Pancasila mengisyaratkan 5 fungsi. Yang pertama menurutnya yaitu sebagai mekanisme demokrasi dan alat komunikasi dengan rakyat yang mampu menampung aspirasi seluruh masyarakat. Fungsi yang kedua menurutnya menjadi media penghubung dan media interaksi bagi bertemunya berbagai arus pemikiran masyarakat dari segala lapisan etnis, wilayah maupun golongan. Dan yang ketiga berfungsi menjadi saluran aspirasi bagi kelompok minoritas atau kelompok marginal. Kemudian yang keempat menjadi alat komunikasi dalam menghimpun dan mempersatukan semua elemen bangsa dan daerah. Adapun yang terakhir atau yang kelima menjalankan fungsi representasi serta fungsi musyawarah seluruh rakyat Indonesia. Dengan salah. Coba bertanya, apakah rakyat butuh PPHN? Apakah rakyat butuh melihat negaranya punya arah, punya haluan? Pasti mayoritas rakyat Indonesia setuju. Ini sejalan dengan apa yang saya lakukan sebelum pandemi. Saya melakukan roadshow, melakukan safari politik, melakukan silaturahmi kebangsaan ke seluruh partai yang ada, tokoh-tokoh politik yang ada, organisasi keagamaan besar yang ada, semua menyatakan rata-rata pentingnya negara kita punya haluan. Karena dalam negara kita perlu perencanaan dan kita perlu kesamaan pandang. Kita akan menuju
kemana. Karena kita semua tahu setiap 5 tahun sekali kita akan memiliki pemimpin baru. Setiap 5 tahun sekali kita akan memiliki penguasa partai politik baru. Kan gitu. Intinya kalau kita ingin mengajak masyarakat gotong royong, pasti orang bergotong royong pengen tahu tujuannya apa kita gotong royong nih. Kalau semua saling meraba dan tidak tahu akan tujuannya apa bergotong royong ini, tujuannya kemana gotong royong ini, untuk menyelesaikan apa dan mencapai apa, maka yang ada kita jalan di tempat. Dari parpol untuk melakukan satu konsensus gitu untuk amandemen. Nah, dari MPR sendiri seperti apa untuk mendorong? Ya, jadi di MPR itu kan lengkap seluruh perwakilan partai politik ada di sana, dan kebetulan posisinya ada yang ketua umum, ada yang wakil ketua umum, dan posisinya cukup bagus di partai politiknya. Jika kayak kembali kepada keinginan kita bersama. Sudah lebih sudah jalan. Menurut saya hari ini pertanyaan apakah kita butuh PPHN yang dipayungi oleh undang-undang yang lebih tinggi daripada yang sekarang ini yang dengan undang-undang. Kalau jawabannya kita butuh, maka saya yakin dan saya percaya para senior-senior saya untuk partai politik atau partai politik akan menyambut dengan baik. Yang penting kita bisa meyakinkan tidak ada agenda lain kecuali memang hanya untuk mengambil PPN. Tidak ada upaya-upaya penembang gelap yang memanfaatkan ini untuk hal-hal yang sifatnya politik praktis. Jaminannya apa Pak? Ini kan publik kan mempertanyakan. Ya, jaminan saya. Oh gitu Pak. Kalau langkah konkret dari MPR sendiri gimana? Kalau langkah konkret dari MPR, apakah nantinya akan datang lagi sowan ke partai-partai lagi untuk memang bisa kan sesuai dengan agenda, kita kan sudah sowan. Awal kami memimpin, kita bersama 9 pimpinan yang lain berkunjung melakukan safari politik, melakukan silaturahmi kebangsaan. Kita sudah menyerap apa yang beliau-beliau sampaikan, memang variatif ya. Kita tinggal berkunjung lagi untuk menyampaikan hasil daripada badan kajian. Jadi ketika awal kami berkunjung, itu kami melaporkan langkah-langkah yang akan kami kerjakan. Sekarang kita menunggu hasil badan kajian, nanti baru kita berkunjung lagi ke pimpinan partai politik, juga pimpinan organisasi keagamaan yang ada, seluruhnya kita datangin, termasuk Konghucu segala macam. Kita menyampaikan hal sama. kapan targetnya Pak? Badan kajian sendiri awal tahun depan. Kan sedang berjalan. Badan kajian sudah mengundang banyak pihak, termasuk akademisi, praktisi, untuk terus melakukan kajian-kajian. Menurut saya ada baiknya teman-teman juga aktif monitor di badan kajian, di mana ketuanya Pak dari PDIP, Pak Jarod, ada Beni Harman juga di sana. Semua terus berjalan. Kita punya timetable yang cukup terukur, sehingga harapan saya di akhir jabatan kita semua nanti hasilnya bukan lagi rekomendasi pada periode yang akan datang lagi.